Ini strategi yang disampaikan oleh Imam Ghazali dalam Ihya. Untuk melakukan tazkiyatun nafas, jalannya 3. Yang pertama ilmu dan keyakinan, yang kedua riyadoh, dan yang ketiga mujahadah. Masing-masing ulama nanti punya tips, punya jalan sendiri-sendiri. Kalau ini saya ambil dari Ihya. Yang pertama apa? Ilmu. Tentu saja harus tahu ilmunya. Makanya malam hari ini itu kita konteksnya konteks ilmunya Mas Ian. Kita belajar bagaimana tazkiyatun nafas yang pas, yang cocok, yang benar, yang sesuai. Jangan sampai kita ingin bersih-bersih malah mengotori. Mungkin karena sapunya tidak cocok. Nah, di sini perlunya ilmu. Kalau sudah dapat ilmunya, mantaplah, yakinlah. Kalau masih ragu-ragu, kalau masih belum yakin, ya agak berat. Apa-apa itu kalau setengah-setengah, yakinnya kan tidak maksimal. Jadi kalau sudah dapat ilmunya, yakinlah. Baru kemudian riyadoh. Riyadoh itu makna letternya sebenarnya latihan. Nah, Imam Ghazali mengutip gagasannya, ada banyak yang dikutip. Saya ambil 2, Yahya bin Mu'az Ar-Razi dan Sufi besar Sahal Al-Tustari. Kalau riyadoh versi Syekh Yahya bin Mu'az Ar-Razi, yang dilakukan apa? Menjaga makanan, menahan mata, mengendalikan mulut, dan pemaaf. Jadi menjaga makanan berarti puasa lebih simpel, atau makan jangan berlebihan. Kemudian tidur juga jangan berlebihan, menahan mata. Kemudian mengendalikan mulut dan pemaaf. Jadi kata Syekh Yahya bin Mu'az, ini strategi-strategi ini efektif untuk detok, membersihkan kotoran-kotoran kolbu. Kalau Syekh Sahal mirip saja, mengempiskan perut, menyedikitkan tidur malam, tidak banyak bicara dan menjauh dari manusia. Kenapa harus menjauh dari manusia? Ya karena godaan paling berat itu manusia. Godaan dari makanan saja mungkin tidak terlalu menggoda, tapi begitu ada manusianya yang bareng makanan itu bisa sangat menggoda. Kamu puasa, ada es teh di depanmu sak gelas, itu biasa. Tapi begitu ada orang minum es teh di depanmu, itu kan rasanya beda. Jadi, ya agak jauh lah. Manusia itu memang makhluk penggoda yang luar biasa. Jadi kata para sufi, agak menjauh sebentar. Ya mungkin semacam uzlah, atau yang agak berat namanya kholwat. Dalam rangka apa? Bersih-bersih dulu. Nanti kalau sudah bersih, terjun sudah tidak mudah terpengaruh lagi. Ini namanya riyadoh. Riyadoh itu latihan. Ya memang kalau latihan itu berat. Tapi kalau tidak dilatih, kita tidak tangguh. Maka ya memang harus siap ada pengorbanan-pengorbanan. Mengorbankan waktu, tenaga, mengorbankan biaya mungkin, dan lain sebagainya. Tapi harus mau latihan. Tidak senang-senang saja, tidak bisa. Pak, saya ingin tazkiyatun nafas tapi jalur santai gitu loh Pak. Yang senang-senang yang itu ya tidak jadi tazkiyatun nafas nanti. Nah, kalau riyadoh bisa kita jalankan, harus diimbangi juga dengan mujahadah. Kalau mujahadah itu azam yang kuat, amal baik diperbanyak, sabar dan istiqomah. Niatnya yang kuat, diisi lebih banyak amal baik, kemudian sabar serta istiqomah. Jadi ilmu, keyakinan, riyadoh, dan mujahadah. Ini tips untuk tazkiyatun nafas dari kitab Ihya Ulumuddin. Ini 4 penghalang, masih dari Ihya ya.
Hati-hati dengan 4 hal ini, bukan berarti kamu tidak boleh memiliki, tapi dia bisa menghalangimu dari Allah. Yang pertama harta, yang kedua pangkat kedudukan, yang ketiga fanatisme, taklid, dan yang keempat dosa atau maksiat. Harta bisa membuat kita lupa diri, jauh dari Allah. Solusinya kata Imam Ghazali, banyak sedekah. Jangan kemaruk. Sisakan yang kita butuhkan saja. Itu mengatasi biar harta tidak jadi penghalang kita dari Allah. Pangkat juga begitu. Biar tidak menghalangi kita dari Allah, mari, tidak apa-apa kita punya pangkat tinggi, punya kedudukan, punya karir bagus, tapi jangan bermewahan, jangan mencari pujian orang, jangan mencari merendahkan orang dan lain sebagainya. Menganggap orang lain lebih rendah, ingin terkenal, ingin dipuji, ingin bermewahan. Jadi hartanya sekian ratus M misalnya, karena jadi pegawai pajak misalnya. Tidak salah itu, mungkin ya diperoleh, mungkin jalurnya resmi, cuma itu yang disebut bermewahan. Bermewahan itu mungkin jalurnya legal, tapi akan menghalangi kita dari yang hak, dari Allah. Kenapa? Karena kita sibuk dengan harta. Maka pangkat dan kedudukan harus kita kelola secara positif. Harta juga begitu. Ada lagi yang menghalangi kita dari hak, fanatisme, taklid. Baik pada kelompok, aliran, orang, tokoh atau siapapun. Ini bisa jadi hijab kita untuk dekat kepada Allah. Bisa menggeser orientasi harusnya ke Allah, tapi ke yang kita takliti atau kita fanatiki. Dan yang keempat tentu saja maksiat. Maksiat itu pasti akan jadi hijab kita dari Allah. Saya lanjutkan. Kalau ini level-levelnya, ini rankingnya. Teman-teman sampai ranking berapa saya tidak tahu. Pembersihan jiwa. Ini dalam tasawuf, ya tentu saja bersih-bersih paling dasar itu bersih dari dosa, maksiat. Ini kelas 1. Kelas 1 maksudnya kelas paling awal ya, bukan kelas 1 itu kelas VIP. Jadi kelas paling dasar. Kalau kita masih belum bisa bertarung melawan dosa dan maksiat, ya naik ke level atasnya masih berat. Jangan dibantah, biasanya terus, Pak, manusia itu kan wajar, makhlul khotok wan nisyan, Pak. Ngayalmu kan sering begitu. Iya, tapi maksudnya sirna segala dosa itu di batin kita tidak ada niat, tidak ada keinginan secara sengaja melakukan dosa. Tidak nabrak norma secara sadar. Itu level awal. Tahu salah ya dihindari, tahu dosa ya tidak ditabrak. Bahwa kadang-kadang ada khilaf, lupa, tergelincir secara tidak sadar. Ini manusiawi, bisa kita ikuti dengan tobat. Tapi tidak secara sengaja melakukannya. Itu level awal tadi yang dimaksud sirna segala dosa. Begitu sadar, saya salah ngomong, kepleset ngomongnya. Sebenarnya tidak pengen mesuh, tapi lihat wajahmu tiba-tiba keluar begitu saja misalnya. Ini kan tidak sadar. Nah ini terus kamu bisa tobat, tidak niat kok tadi. Beda dengan secara sengaja memang pengen mesuh niat. Nah, itu kita harus sirna dari yang ini tadi, yang terakhir, yang sengaja niat pengen menjalankan dosa. Kalau sudah lulus dari level pertama bersih-bersih, bisa naik lebih tinggi. Membersihkan diri dari segala keterikatan selain Allah. Keterikatan itu berarti ketergantungan. Bahwa kita hidup ini memerlukan macam-macam, iya,
memerlukan bantuan orang lain, memerlukan dukungan orang lain, pasti wong kita bukan makhluk superpower, tapi tidak ada yang kita tergantung. Tidak ada yang kita terikat sedemikian rupa. Terikat itu berarti kalau tidak kamu saya tidak mungkin bisa begini, ini namanya terikat. Kalau tidak karena pertolonganmu teman saya tidak bisa sesukses ini, maka kamu harus nolong aku terus, ini namanya terikat. Satu-satunya keterikatan yang sah itu ya hanya dengan Allah saja. Maka hal-hal yang di luar Allah jangan sampai menghalangi kita dekat dengan Allah. Jadi level 2 bebas dari segala keterikatan. Kalau ini sukses, naik ke level yang lebih tinggi lagi, yaitu bebas dari keakuan. Biasanya orang itu yang sudah sukses di level 2, itu terus merasa bangga dengan dirinya bahwa aku loh bisa bersih, aku loh bisa sukses melepaskan segala keterikatan. Ini level keakuan. Kita lupa bahwa keberhasilan kita itu hakikatnya anugerahnya Allah, pertolongannya Allah. Nah, maka level 3 apa? Bersih-bersih aku. Kalau kita sukses di level 3, otomatis kita akan sampai ke level 4. Yang tersisa hanya Allah saja. Di level 2 tadi, yang selain aku bersih. Di level 3, bahkan aku pun bersih sekarang. Maka ketika kita bersih dari level 3, otomatis kita sekarang sampai ke level 4. Yaitu hanya Allah saja. Inilah level-levelnya tazkiyatun nafas. Baik, masih ada. Ini petunjuk praktis. Nanti teman-teman coba direnungi ya. Ini menarik. Imam Ghazali memberi petunjuk praktis dalam Ihya. Ini saya agak merangkum dari kitab Ihya. Kotorannya apa? Jalan bersih-bersihnya apa? Yang pertama kata Imam Ghazali, kotoran jiwa dalam aspek syahwatnya perut dan bawah perut. Jalan tazkiyatun nafasnya 2. Yang pertama puasa. Yang kedua menikah. Nah, jadi kok ujian kalian selalu saja urusannya perut dan bawah perut? Ya, satu di antara 2. Kalau bisa menikah, menikahlah. Kalau enggak, puasalah. Syukur-syukur bisa dua-duanya, ya puasa ya menikah. Jadi jalan bersih-bersihnya itu. Kalau sudah menikah, itu kan syahwat kemaluan terkendali. Ada jalurnya untuk dilampiaskan secara halal. Syahwat perut bisa dikendalikan lewat puasa. Jadi maka bersih-bersih syahwat perut dan kemaluan bisa lewat puasa, bisa lewat menikah. Kalau kotoran yang muncul dari lisan, dari mulut, ada 4 jalannya. Yang pertama tafakkur, yang kedua zikrullah, yang ketiga muhasabah, muraqabah, mujahadah, agak berat. Yang keempat ingat mati. Padahal ini cuma mulut saja, berarti betapa bahayanya mulut itu. Jalan bersih-bersihnya banyak. Tafakkur itu kita sibukkan pikiran kita dengan Allah dan kekuasaan dan keindahannya. Itu tafakkur. Ketika kita sibuk dengan Allah, mulut kita ya tidak akan ngomong yang aneh-aneh lagi. Atau sudahlah, daripada ngomong yang aneh-aneh, mulut kita secara sengaja kita buat pikir saja, aman sudah. Atau muhasabah, muraqabah, mujahadah. Ini sederhananya adalah kita sadar Allah selalu mengawasi. Ini membuat kita terjaga. Mau maki-maki, diawasi Allah, malu saya. Mau ngomong jelek, malu saya. Ini muraqabah. Bisa untuk obatnya penyakit lisan. Dan yang keempat, ingat mati.
Jadi kita sadar bahwa akhir hidup kita pasti maut, mati. Dan kita tidak tahu kapan hadirnya itu. Maka akan lebih mengontrol diri kita. Terus yang ketiga, kalau ada penyakit marah, dengki, iri hati, jalan tazkiyatun nafasnya yang pertama dengan sabar dan syukur, memaafkan dan kasih sayang. Yang ketiga membaca Al-Quran. Sabar dan syukur berarti ini nanti bisa mengatasi dengki dan iri kita pada orang lain. Jadi kita itu kan marah pada orang sampai kemudian kita dengki dan iri padanya karena kita tidak sabar terhadap dia. Kalau kita bisa menghidupkan kesabaran dan kita bisa bersyukur dengan apa yang kita miliki, kita tidak akan iri. Apalagi kita bisa memaafkan dan berkasih sayang dengan orang lain, kita tidak akan marah, dengki, dan iri. Kalau masih sulit, ayo sibuk mengaji saja, baca Al-Quran. Biar pikiran kita tidak kotor isinya kemarahan, kedengkian, iri hati. Daripada posting aneh-aneh yang tidak jelas, wis ngaji saja. Daripada buka Twitter, buka Instagram yang bikin telinga panas, mata panas, jempol panas, ayo ngaji lah. Kata Imam Ghazali, baca Al-Quran saja. Yang keempat, cinta dunia. Cinta dunia bisa kita bersihkan dengan ingat mati, taubat, dan zuhud. Semakin kita ingat mati, semakin kita tidak cinta dunia. Semakin kita bertobat, semakin kita tidak cinta dunia. Semakin mental kita terbentuk zuhud, kita tidak akan cinta dunia. Nyambung dengan cinta dunia, cinta harta dan kikir. Tipsnya 2, zakat, infak, sedekah. Yang kedua zuhud. Ini masuk akal karena kalau kita terlalu cinta harta biasanya berat untuk zakat, infak, apalagi sedekah. Maka dengan membiasakan diri berinfak, bersedekah, dan berzakat, insya Allah cinta kita pada harta bisa terkikis. Apalagi kalau kita bisa membangun jiwa yang zuhud, yang tidak terjebak oleh cinta duniawi. Yang keenam, cinta kedudukan dan riya. Riya itu ingin pamer. Biasanya orang itu kalau sukses, kalau berhasil itu muncul keinginannya riya. Jangankan kesuksesan besar, kadang sukses kecil saja kamu ingin pamer. Kamu misalnya, wah fotoku kok bagus ya, ini angle-nya pas itu. Wah, terus kamu cepet-cepet ingin posting, ingin pamer. Padahal itu kebetulan, itu pun ya filter saja. Pengen pamer. Pokoknya opo-opo kamu pengen tampil, pengen pamer. Kamu eman-eman kalau ada momen hidupmu yang menurutmu bagus dan orang lain tidak tahu. Ini harus tahu semua ini. Nah, kamu dapat nilai A misalnya, kamu foto itu di anumu, terus kamu besarkan, kamu alhamdulillah ternyata usaha tidak mengkhianati hasil misalnya. Nah itu kamu hari ini itu wes kelakuanmu begitu. Kata Imam Ghazali, mental pamer ini bisa dididik dengan uzlah. Uzlah itu menjauh sebentar. Kenapa kamu ingin pamer? Ya karena kamu banyak teman terlibat terus dengan mereka, sehingga ada kecenderungan ingin lebih tinggi, sehingga terus kamu pamer ke mereka. Kalau kamu agak uzlah, menarik diri, kamu tidak ingin pamer. Mau pamer ke siapa wong yo? Kamu sedang menarik diri, tidak bercampur dengan mereka. Jadi melatih jiwa untuk tidak pamer itu antara lain uzlah. Sementara obatnya takabur dan ujub. Takabur itu sombong, ujub itu merasa besar. Takabur itu merasa lebih tinggi dari yang lain, ujub itu merasa diri luar biasa. Lupa bahwa semuanya anugerahnya Allah. Itu obatnya 3. Tauhid, tafakkur, dan sholat. Pak, saya sudah rajin sholat loh Pak, tapi rasanya kok masih sombong Pak. Sholatmu kurang beres. Karena sholat itu harusnya tanha anil fahsya wal mungkar. Baik, ini nanti coba ya teman-teman praktekkan. Kalau ini lebih praktis dari Imam Ghazali.
Coba kita punya penyakit jiwa apa, kotoran jiwa apa, kemudian kita coba membersihkannya.